Legenda Datu Ganun, bayang empat sang pewaris ilmu kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Tanah Tapin, Kalimantan Selatan, ada sebuah desa kecil bernama Tatakan. Desa yang teduh dengan kabut pagi dan aliran sungai yang berkilau seperti perak. Di seberang sebuah langgar tua yang dikelilingi pohon-pohon besar, terdapat sebuah makam yang selalu memancarkan rasa damai. Itulah makam Habib Muhammad Bakaratul Mahdzub Al-Hasani, lelaki mulia yang oleh masyarakat lebih dikenal sebagai Datu Ganun konon. Sejak mudanya, beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat tawadu, pendiam, dan jarang menampakkan kemampuannya di hadapan orang banyak. Namun, para guru di kalangan ulama dan aulia sudah melihat sinar berbeda pada diri beliau. Sinar ketenangan sekaligus wibawa yang sulit digambarkan. Dalam perjalanan menuntut ilmu, Datu Ganun akhirnya bertemu dengan seorang wali besar, Datu Suban, sosok yang masyhur dengan kedalaman ilmu kesempurnaan dan kejayaan. Di bawah bimbingan gurunya itu, Datu Ganun belajar tidak hanya ilmu lahir, tetapi juga ilmu batin. Ilmu yang mengajarkan keserasian antara jiwa dan kehendak. Allah Subhanallahu wa ta'ala. Beliau murid yang mampu menerima ajaran itu. Namun Datu Ganun sebagai murid kelima dari Datu Suban memiliki hati yang cukup kuat menerimanya. Dalam legenda disebutkan bahwa saat beliau menerima ijazah terakhir dari gurunya, angin berhenti bergerak dan burung-burung sunyi, seolah seluruh alam turut menyaksikan lahirnya seorang tokoh besar ilmu bayang empat. Kesempurnaan dan kejayaan. Di antara karamah yang paling dikenal dari Datu Ganun adalah kemampuannya menduplikasikan diri hingga 4 tubuh yang sama persis. Ilmu ini bukan untuk pamer, bukan pula untuk menakut-nakuti, tetapi bagian dari ilmu kesempurnaan dan kejayaan, ilmu untuk menjaga diri, membantu masyarakat, dan menghadapi musuh batin maupun lahir. 4 tubuh itu, menurut cerita orang tua dahulu, dapat berjalan, berbicara, dan bergerak seperti tubuh aslinya. Bentuk wajah, pakaian, suara, bahkan jejak kakinya tidak dapat dibedakan. Hanya Datu Suban dan murid-murid beliau yang bisa mengetahui mana tubuh Datu Ganun yang asli. Orang-orang desa menceritakan bahwa ketika ada hajat besar atau musibah, masyarakat merasa seolah Datu Ganun hadir di beberapa tempat sekaligus. Di tepi sungai menolong perahu karam, di langgar menenangkan mengajari anak-anak mengaji, di rumah penduduk memberi nasihat agama Islam, di ladang mengusir hama hanya dengan kalimat-kalimat zikir. Padahal, semuanya terjadi di waktu yang sama. Ujian malam di tepian hutan, salah satu kisah terkenal menyebutkan bahwa suatu malam, desa Tatakan diliputi kegelisahan. Dari arah hutan terdengar suara bergemuruh, seperti langkah makhluk besar yang tak dikenal. Para lelaki desa berkumpul dalam ketakutan. Di saat semua khawatir, muncul 4 sosok Datu Ganun berdiri sejajar di pintu desa. Mereka berjalan dengan langkah tenang, seolah sinar bulan mengikuti di belakangnya. Ketika suara itu makin dekat, hanya satu tubuh Datu Ganun yang maju ke depan. 3 lainnya menyebar ke 3 penjuru desa, menjaga dan menenangkan warga. Sayup-sayup terdengar lantunan doa dan zikir dari beliau. Suara lembut, namun menggema. Sesaat kemudian suara geram dari hutan itu menghilang seperti angin yang ditelan malam. Sampai hari ini orang-orang tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya percaya bahwa Datu Ganun telah menjaga desa dari sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Demikian kisah Datu Ganun, wallahu alam bishawab.